Baik, jumpa lagi dengan Sang Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas power bank buatan dari brand Baseus Picogo yang kemarin saya beli dapat harga yang sangat murah, cuma 94 ribuan. Nah, tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, yang saya suka dari power bank ini harganya sangat murah, di bawah harga 100 ribu. Masih kurang juga, kita akan dapat free TVS Baseus E12. Kurang murah apalagi coba. Power bank sebagus ini plus TVS sebagus ini cuma kita mengeluarkan dengan uang sekitar 94 ribu. Oke, kali yang saya tes power bank Baseus Picogo ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini support supercharger 33 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank Baseus Picogo ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Baseus Picogo kapasitas 10.000 mAh daya PD 20 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Khas Baseus ya, warna kuning. Kemudian ada juga kode untuk cek verifikasi keaslian power bank. Lanjut, di dalamnya ada kemasan seperti ini. Oke, lanjut kita akan dapat berbagai macam kertas. Ini ada kertas instruksi keamanan penggunaan, ada berbagai macam bahasa, kemudian ada panduan pengguna. Nah, seperti ini. Kemudian ada stiker khas Baseus buat tempel sana tempel sini. Lanjut kita akan dapat ini kabel PD. Nah, lihat PD C to C. Nah, seperti ini fisiknya, warna putih, lumayan pendek ukurannya karena buat power bank. Lanjut di dalam paket pembelian kita akan dapat bonus yaitu TVS Baseus E12. Nah ya, cukup bagus sekali. Beli power bank dapat free TVS, baru kali ini saya dapat promo seperti itu. Lanjut kita akan dapat power bank Baseus Picogo 20 watt seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik, desain yang saya beli ini warna hitam, model cat doff, ada tulisannya Baseus seperti ini. Lalu di sebelah sini ada digital displaynya yang akan nyala ketika saya tekan tombolnya yang ada di sini. Nah, ini model digital displaynya tersembunyi ya, jadi cukup unik sekali. Lanjut kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini tadi untuk menyalakan indikator baterai. Lanjut kita lihat dari sisi sini ada spesifikasinya, ini terlihat kurang jelas. Spesifikasi power bank saya perlihatkan dari sisi sini saja. Lihat dari sisi kemasan ya, model dia seperti ini, lalu menggunakan baterai polimer. Nah, kapasitas 10.000 mAh, selnya ada satu sel, jadi kapasitas 10.000 mAh satu sel. Ada kadang power bank yang kapasitas 10.000 mAh ada dua sel, yaitu 5.000 plus 5.000, kadang seperti itu. Lalu
Dari sisi input output USB-C, lihat ini, dia kalau dari sisi sini ampere maksimal paling besar 3 ampere, sedangkan voltase paling besar 12 volt. Nah ya, intinya output maksimalnya 20 watt. Oke, lanjut kita kembali ke power bank. Kita lihat dari sisi baliknya. Nah, lihat ini, dia menggunakan tekstur kasar seperti ini. Jadi enak ya dipegang tangan. Lalu sebelah sini kosong, lalu sebelah sini ada dual port USB-C warna kuning, bisa untuk in out, bisa untuk in out. Oke, kita lihat dari sisi sini ada USB-A, hanya untuk output saja. Jadi seperti ini ya fisik dan fitur power bank Baseus PicoGo. Baik, lanjut kita bahas masalah booting quality power bank Baseus ini. Nah, lihat dari sisi tulisan cukup rapi sekali pengerjaannya. Lihat, bukan kaleng-kaleng model sablonannya atau tulisannya. Kemudian kita lihat dari sisi tulisan yang lainnya, lihat ini sangat terlihat jelas dan rapi ya. Kalau Baseus yang mengerjakan ya bukan kaleng-kaleng, sangat rapi sekali. Contoh yang lain tulisan yang bukan kaleng-kaleng, contoh ini spesifikasinya, lihat ini. Dia tulisannya kecil tapi jelas. Nah ya, oke, pengen tahu yang lainnya, tulisan ini. Lihat ini input output. Dia kecil tapi jelas. Oke, lanjut kita lihat dari sisi port juga pengerjaannya cukup rapi sekali, bisa dilihat di sini. Oke, kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, bisa dilihat di sini, sangat rapi sekali. Nah ya, lihat ya, sangat rapi sekali, tidak jembret. Kemudian yang saya suka, ini model cat doff, tidak mudah meninggalkan keringat, dan di sini memiliki tekstur yang beda. Nah ya, memiliki kesan premium banget dan ukurannya sangat tipis. Nah lihat ini. Nah oke, kita lihat dari sisi yang lain, misalnya kondisi baterai. Nah, kondisi baterai Baseus ini sejak saya unboxing hingga sekarang tersisa baterai 73%. Belum saya recharging sama sekali. Nah, ini sebuah kondisi baterai powerbank yang bagus ya seperti ini. Dan hindari ya beli powerbank ketika dapat kondisi baterainya habis total. Itu artinya baterainya mudah habis atau mudah bocor. Nah, yang bagus ya seperti ini. Usahakan terisi minimal kondisinya 50% ke atas atau 50%, paling buruk seperti itu. Ini itu masih dalam kategori bagus. Biasanya perusahaan mengecas baterai sebelum dikirim ke kita ya sekitar 70 sampai 80% atau bahkan ada yang bilang 100%. Nah, ini lihat tersisa daya 73%, cukup bagus sekali. Sebagai dasar lainnya ini ada baterai recharging. Dia mengasumsikan seperti ini. Terisi full dalam waktu 1 tahun tersisa daya 85%. Dalam waktu 2 tahun tersisa daya 80%. Ini sebuah kondisi baterai yang cukup bagus sekali, tidak mudah bocor, sama seperti powerbank yang ada di Baseus ini. Sekali lagi lihat. Nah oke, jadi dari sisi sistem baterai menurut saya tidak mudah bocor atau bagus kualitasnya. Oke, sekarang kita berbicara masalah usia pakai brand Baseus. Saya sudah menggunakan powerbank Baseus, ini contoh Baseus Bipo dan kabelnya. Ini saya kabel usia pakai sekitar 3 tahun. Ini Baseus sudah lama saya menggunakannya. Kemudian powerbank ini Baseus Bipo saya menggunakan sudah 2 tahun. Sudah agak kembung, wajar ya karena usia pakai 2 tahun lebih. Saya pakai hancur-hancuran sampai kotor seperti ini. Lihat ini. Nah, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik walaupun kembung tapi tidak drop. Itu kondisi sebuah powerbank yang bagus. Saya buktikan sekarang di sini, lihat ini. Nah, saya hubungkan ya. Nah, contoh saya gunakan untuk charging ke ponsel, baik kabel maupun powerbanknya masih berfungsi dengan baik dan fitur fast chargingnya masih jalan. Lihat ini, saya hubungkan ke ponsel Xiaomi. Nah, quick chargingnya masih aktif. Walaupun kabelnya usia pakai 3 tahun lebih ataupun powerbanknya usia pakai 2 tahun lebih, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Lihat, dayanya masih bagus di 16 watt. Dan sistem powerbanknya juga masih berfungsi dengan baik, tidak drop. Nah ini ya, kualitas powerbank Baseus menurut saya bukan kaleng-kaleng, sudah teruji dan saya sudah menggunakannya atau membuktikannya sendiri. Baik, kita bahas masalah jenis sel yang ada pada powerbank Baseus PicoGo ini. Secara spesifikasi sudah dijelaskan ya, dia menggunakan sel polimer lithium ion baterai. Nah, kalau saya lebih mengatakan polimer di sini. Nah, di dalam powerbank Baseus PicoGo ini ada sel polimer sebanyak 1 biji, kapasitasnya 10.000 mAh. Bisa dilihat di sini ya. Nah ini, sel 10.000 mAh 1 biji. Nah, kalau pengen tahu sel 10.000 mAh 1 biji lithium polimer seperti ini.
Nah, sebentar saya perjelas. Nah, ini 10.000 mAh. Nah, seperti ini kira-kira sel polimer 10.000 mAh. Oke, ada juga power bank yang lain. Contoh ini pada power bank AUK. Ini ada 2 sel di dalam power bank yang kapasitasnya 10.000 mAh. Artinya ini selnya 5.000 plus 5.000 sama dengan 10.000 mAh. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi, Basius ini menggunakan sel polimer, ada 1 pieces sel kapasitas 10.000 mAh. Baik, lanjut sekarang coba kita analisis tentang akurasi digital display yang ada di Basius PicoGo ini. Kita bandingkan dengan USB Dr. Finissi. Oke, sekarang coba kita ukur berdasarkan akurasi voltase. Lihat ini, secara voltase dia 8,9 volt. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Finissi, lihat dia 8,7 volt. Nah, lihat ini perbedaannya. Nah, entah yang akurat itu yang mana, tidak ada standarisasinya ya. Ya, intinya seperti ini. Sekarang coba kita lihat dari sisi akurasi ampere. Lihat ini, secara ampere dia mencapai 2 ampere di digital display power bank. Dari sisi USB Dr. Finissi 1,9. Nah ya, seperti ini hasil akurasi digital displaynya. Entah yang akurat itu yang mana, dari sisi power bank atau dari sisi USB Dr. Finissi, tidak ada standar SNI seperti itu ya. Intinya hasilnya seperti ini. Baik, lanjut tes protokol ISDA cepat. Pertama saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan menggunakan USB Dr. Finissi FNP58. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih ya, hasil tes protokol ISDA cepat lewat jalur USB-A. Semua protokol isi daya cepat aktif kecuali PD, wajar tidak aktif, dan VOOC, super VOOC dia tidak aktif. Oke, lanjut kita tes dari sisi USB-C. Nah, lihat ini sudah saya tes lewat jalur PD atau USB-C, cuma berkedip-kedip seperti ini USB Dr. Finissi-nya. Nah, lihat ya. Nah, USB-C 1. Sekarang coba saya pindah ke USB-C 2, mungkin bisa. Nah, lihat ini sudah saya pindah ke USB-C 2. Hasilnya juga sama, tidak bisa. Nah, jadi mungkin kurang cocok atau kurang kompatibel ya untuk pengetesan lewat jalur USB-C atau PD. Oke, selanjutnya kita tes manual saja lewat ponsel satu persatu. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD to Lightning. Lihat start dari baterai 4%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel, logo PD aktif. Nah ya, dengan struktur daya sekitar 10 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Nah, lihat ini power banknya ada indikator yang nyala warna seperti ini. Ini indikator fast chargingnya juga aktif ya, seperti ini. Sekarang coba, ini semacam kayak ada indikator yang lain. Berdasarkan informasi yang saya dapat, ada indikator volt dan ampere. Kita tunggu sebentar ya, mungkin dia ada perubahan auto atau seperti apa. Coba, mungkin perlu ditekan-tekan seperti ini. Oh iya, ini lihat saya tekan, dia 9,1 volt. Nah, cukup bagus sekali digital displaynya. Coba sekarang saya tekan lagi. Nah, ada ampere, dia mencapai 1 ampere. Nah ya, jadi digital displaynya ini beda dengan power bank yang sudah saya tes pada umumnya, power bank standar ya. Lihat ini, ketika saya tekan lagi dia akan kembali ke persentase baterai. Jadi cukup bagus sekali sistem digital displaynya. Juga tes ke ponsel iPhone berjalan dengan baik. PD-nya tentunya juga bisa ya untuk ponsel iPhone seri lainnya yang di atas seperti iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat nih, start dari baterai 7%. Coba saya lihat statusnya sebentar. Kita lihat dari sisi sini saja. Fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finissi membaca, lihat dia mencapai pada daya 14,3 watt kali. Maksudnya ampernya 1,5 ampere, voltnya 9 volt. Jadi secara teori Samsungnya 15 watt, dia real bisa mencapai 14,3 watt, cukup maksimal sekali. Coba kita lihat dari sisi power bank juga indikator fast chargingnya juga aktif.
Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%. Quick charging aktif, bisa dilihat di sini ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, juga indikator fast charging yang aktif bisa dilihat di sini. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Dia mencapai 6,4 volt kali 2,2 ampere sama dengan 14-15 watt. Dari teori ponselnya support quick charging 18 watt ya, real berada di daya 14-15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 11%, indikator fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging aktif bisa dilihat di sini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Dia mencapai 9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15-16 watt ya, naik turun. Dari spesifikasi ponselnya fast charging Vivo 18 watt real berada di daya 15, sekian watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat start dari baterai 6%. Nah, ini indikatornya masih petir 1 atau standar charging. Oke, biarkan tabletnya standby dahulu ya biar stabil dayanya. Sekarang coba kita cek dari sisi yang ada di power bank. Nah, lihat di sini. Ini dia restart. Mungkin coba kita lihat lagi. Nah, petirnya 2. Nah, supercharging aktif, ada desimalnya dan petir double. Nah ya, dia mengalami perubahan restart dahulu. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, bisa dilihat di sini ya. Sebentar, indikator fast chargingnya aktif. Nah oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat, dia masih naik dayanya berangsur-angsur. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia naik mencapai pada titik daya maksimal 20 watt. Nah, 20 watt, sekian. Dari teori, power banknya juga support PD 20 watt dengan struktur daya 8,7 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20, sekian watt ke tablet Huawei MatePad 22,5 watt fast chargingnya real berada di daya 20, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Samsung Super Fast Charging 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat start dari baterai 3%, indikator yang muncul charging saja. Nah oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Coba kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di power bank. Tidak ada indikator fast chargingnya ya. Oh, dia mengalami restart. Nah, lihat ini. Super fast charging. Nah, ya. Ternyata sistemnya ketika pertama kali dicolokkan masih loading ya. Kemudian beberapa detik dia mengalami restart. Lihat ini langsung statusnya di power bank fast charging aktif warna oranye ini. Oke. Ini masih loading dayanya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia berada di titik daya di atas 15 watt. Kalau Samsung 15 watt itu adaptif fast charging 15 watt. Kalau di atas itu masuk ke dalam super fast charging Samsung 25 watt. Lihat ini, struktur dayanya 8,8 volt kali 2 ampere sama dengan 18, sekian watt. Status super fast charging aktif real berada di daya 18, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel Anker Zolo 240 watt. Lihat start dari baterai 3%, tidak ada komanya atau superchargernya ya, karena lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di indikator power bank, fast chargingnya aktif. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi, ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada titik daya di atas 18 watt. Kalau menurut saya, berdasarkan struktur daya, ini jalan secara struktur daya ya,
setara dengan supercharger 33 watt karena dayanya di atas 18 watt. Cuman tidak ada komanya atau desimalnya karena lewat jalur PD dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2 ampere sama dengan 18,4 watt. Kalau menurut saya setara dengan supercharger Infinix 33 watt real berada di daya di atas 18 watt, sekian. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 watt. Pertama, saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker. Lihat start dari baterai 8%. Nah, lihat nih, dia restart sepertinya. Oh, tidak ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Secara status cuma ada indikator charging ya, bisa dilihat di sini. Oke. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Ini dia mengalami restart lagi. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, tidak ada notifikasi fast charging yang aktif. Oke. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di seluruh daya USB terdefinisi 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,3 watt. Nah ya, ini hasilnya. Nah ini ketika menggunakan kabel PD dari Anker. Nah mau coba saya pindah ke kabel I2C atau kabel sakti, saya ganti dahulu. Nah lihat ini, saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD I2C. Dari chargingnya aktif, ada desimalnya. Nah lihat ya, oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang coba kita analisis dari sisi power bank. Nah lihat, statusnya langsung fast chargingnya aktif. Nah oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB terdefinisi 9,1 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19,7 watt. Status dari charging aktif ya. Nah dibandingkan dengan menggunakan kabel Anker selisih 10 watt ya. Kalau Anker tadi 9 watt, ini bisa mencapai 19 watt outputnya dengan menggunakan kabel I2C. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker. Lihat start dari baterai 22%. Kita tunggu ada komanya atau tidak, atau ada desimalnya atau tidak ya. Nah, tidak ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging yang ada di power bank nyala. Lihat ini warna oranye. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB terdefinisi 8,4 volt kali 1,6 ampere sama dengan 13,8 watt. Nah menurut saya ini jalan di fast charging Itel 18 watt ya. Real berada di daya 13, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel I2C. Lihat start dari baterai 12%. SuperVOOC aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini indikator fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB terdefinisi struktur dayanya 8,7 volt kali 2,1 ampere sama dengan ini masih naik berangsur-angsur ya dayanya ya. Intinya relnya mencapai 18,9 watt. Lihat ini. Nah ini dayanya dia di atas 18 watt. Kalau secara struktur daya saya lebih membaca ini support VOOC 20 watt ya, bukan SuperVOOC 45 watt karena dayanya di atas 18 watt sampai pada maksimalnya. Kalau VOOC itu 20 watt. Di atas itu menurut saya masuk dalam ring kategori SuperVOOC 33 watt atau 45 watt. Lihat ini sekali lagi, rel berada di daya 18,9 watt. Menurut saya VOOC 20 watt yang aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel I2C. Lihat start dari baterai habis total, status quick charging yang aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini. Sebentar ya, saya tata dahulu. Status fast chargingnya aktif yang ada di power bank. Oke. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB terdefinisi. Lihat, dia 8,1 volt kali 2,1 ampere sama dengan 17,5 watt. Ini sudah sesuai
Secara notifikasi quick charging yang aktif real berada di daya 17,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel I2C. Lihat start dari baterai 25%. Flash charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby, maksudnya layar ponsel mati ya. Ini saya mode ponsel mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Infinity dan power bank. Ini indikatornya belum nyala dan voltasenya belum di atas 5 volt. Kita tunggu sebentar sampai sistemnya loading. Nah, lihat ini dia baru naik dan indikator fast chargingnya aktif. Lihat voltasenya sudah jalan di 8,5 volt. Kemudian dari sisi ampere dia mencapai 2,1 ampere sama dengan 18,4 watt. Nah, secara status flash chargingnya aktif. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya untuk mengetahui animasinya ketika flash chargingnya aktif seperti apa. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia sudah nyala flash charging aktif 26% dan ada desimalnya dengan menggunakan power bank Baseus kombinasi kabel PD I2C. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD I2C. Nah, lihat ini ya, sudah saya nyalakan ponselnya, indikator yang muncul fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging di power bank, maksud saya nyala. Lihat ini. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Infinity 8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 14, sekian watt. Statusnya fast charging Infinix yang aktif sudah sesuai antara struktur daya dengan notifikasinya real berada di daya sekitar 11, sekian watt, naik turun ya. Baik, lanjut tes ke Samsung Chromebook 4 atau laptop Samsung Chromebook 4 ya. Ini secara adapter charger bawaan support PD 45 watt atau menggunakan adapter charger Samsung Super Fast Charging 45 watt atau 2.0. Oke, coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel kombinasi Anker PD 240 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, indikator yang nyala warna oranye. Oke, biarkan laptopnya mode mati biar stabil dayanya. Sebentar saya tata dahulu. Nah, seperti ini kira-kira. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Oh, ini dia restart mungkin. Nah, mengalami perubahan dari tidak fast charging ke fast charging. Lihat dia fast chargingnya aktif. Oke, kita cek dari sisi struktur daya 9 volt dikali 2,2 ampere sama dengan 20 watt. Nah, ini output maksimal dari power banknya mencapai 20, sekian watt. Secara spesifikasi dia PD 20 watt, real berada di daya 20, sekian watt. Ke laptop Samsung Chromebook 4 secara spesifikasi laptopnya sekali lagi support PD 45 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advance. Ini menggunakan sistem operasi Windows 11 Advance Soulmate X yang support ada dua macam sistem input. Satu, Type-C charging, dia butuh voltase 12 volt ada di sini. Kemudian Type-C full fungsi, dia butuh voltase 20 volt. Nah, coba ini saya gunakan Type-C yang 12 volt karena secara spesifikasi Baseus ini voltase paling besar 12 volt ya. Oke, kalau laptop Windows ya itu acuannya berdasarkan voltase. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ya, dia sudah saya hubungkan, indikatornya nyala warna oranye seperti ini. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi yang ada di power bank. Saya tata dahulu. Nah, seperti ini. Oke, dari sisi power bank lihat dia nyala, indikatornya fast chargingnya aktif. Oke, kita lihat dari sisi voltase, lihat dia voltnya 12 volt bulat, cukup bagus sekali. Dari sisi ampere 13,3, maksudnya 1,3 ampere sama dengan 16, sekian watt. Nah, kalau laptop sekali lagi, laptop Windows ini ya, yang kita lihat itu voltasenya. Dia ngangkat untuk charging ke laptop, lihat 12 volt. Sudah sesuai dengan spesifikasi laptopnya. Nah, kenapa kok ampernya rendah? Biasanya kadang kalau laptop seperti ini, mode mati itu ampernya rendah. Beda kalau dinyalakan sambil kita bekerja, kadang ampernya naik turun. Nah, kalau yang sistem variabelnya, variabel bebas ya, itu yang ini. Jadi dia akan naik turun ketika
laptopnya bekerja, sedangkan ini sistemnya tetap, variabel tetap. Nah ya, jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop Windows 11, contoh ini Advanced Soulmate X ya, dan bisa jalan di 12 volt. Baik, lanjut tes untuk mode daya rendah. Contoh akan saya gunakan robot TWS ini. Kalau pengen tahu secara struktur daya, dia ada di sini. Lihat ini, dia membutuhkan input 5 volt kali 0,2 ampere. Nah ya, silakan dikalikan sendiri hasilnya ya, kurang lebih sekitar 1 watt. Mohon dikoreksi bila salah karena matematika saya jelek. Oke, intinya 5 volt kali 0,2 ampere itu inputnya dia. Oke, untuk masuk ke mode daya rendah, power bank ini bisa ya digunakan mode daya rendah. Caranya kita tekan tombol yang bagian ini ya, ditahan 3 detik, ditekan sambil ditahan. Lihat ini saya tekan 1, 2, 3, 4. Nah ini indikatornya mode daya rendah, berputar seperti ini. Oke, sekarang coba saya tes untuk saya hubungkan lewat USB data definisi ya, untuk mengetahui. Oh tidak usah lah, coba karena ini kan sudah ada struktur dayanya. Coba begini saja, ini saya menggunakan kabel USB A to C dari brand Esager. Lihat ini saya hubungkan, nah dia nyala. Nah ya, berfungsi dengan baik. Sekarang coba kita lihat struktur dayanya. Oke, coba saya tekan seperti ini, apakah bisa atau tidak? Oh tidak bisa. Nah ternyata mode struktur dayanya ketika mode daya rendah ini tidak bisa kita tekan. Oke, jadi saya untuk mengetahui struktur dayanya terpaksa menggunakan USB Dr. Finersi. Lihat ini, saya hubungkan USB Dr. Finersinya. Oke, sebentar saya hubungkan dahulu. Nah seperti ini. Nah langsung naik ya. Nah, tetap mode daya rendahnya masih aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Nah lihat, dia 5 volt bahkan cuma 0,07 ampere. Secara daya cuma memakan daya 0,3 watt, tidak ada 1 watt, dan bisa digunakan untuk charging ke TWS ya, bekerja dengan baik. Lihat ini. Baik, lanjut tes speed recharging power bank. Nah kita cek dahulu, ini power banknya, lihat indikator baterainya sudah habis total. Oke, saya menggunakan adapter charger dari brand Vention untuk rechargingnya yang support GaN 70 watt. Nah oke, saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Seperti ini indikatornya ketika proses recharging power bank, ada notifikasi in plus status fast chargingnya aktif dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Sekarang kita cek dahulu dari sisi input daya yang ada di USB Dr. Finersi, seluruh dayanya 9 volt kali 2 ampere sama dengan 18,7 watt. Nah ini input daya dari power bank Baseus ini. Saya menggunakan input port Type C 1 yang ada di tengah ini. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 37 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi power bank, masih terisi 17% dengan status fast chargingnya masih aktif ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak, masih stabil di daya 19-18 watt, sama seperti pertama kali colok. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di power bank dahulu. Saya tes ini, lihat. Nah lihat, temperatur di power bank hangat normal ya, cuma maksimal di 43 sampai 45 derajat Celcius. Sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di adapter charger. Temperatur yang ada di adapter charger juga kategori hangat normal di 44 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 3 jam lebih 3 menit. Kita lihat ini power banknya sudah terisi full 100%. Coba saya dekatkan ya, lihat ini full 100% dalam waktu 3 jam lebih 3 menit. Coba kita cek dari sisi stop kontak, juga sudah menunjukkan daya 0 watt. Baik, lanjut tes speed charging dan real capacity power bank Baseus Picoco. Lihat baterainya tersisa atau persentase baterai 100%. Oke, coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt dengan menggunakan kabel PD E2C. Oke, sekarang kita cek dari sisi
sistem baterai pada ponsel Oppo A3X dahulu. Lihat ini ya, sebentar masih loading. Nah, lihat baterai 1%, sistem sel Li-ion. Nah, lihat ini ya. Dari sisi Li-ion, kemudian maksimal kapasiti 5100 mAh, kondisi tingkat kesehatan baterai good. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 1%, SuperVOOC aktif 45 Watt, ada desimalnya. Oke. Sekarang saya buat mode ponsel mati karena yang saya lihat kan speed charging dan real kapasitinya biar efisiensinya semakin bagus. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Oke, kita cek ini dari sisi power bank, tersisa daya 69%, statusnya fast charging masih aktif. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi ponsel, lihat ini, terisi 45%. Nah ya, dalam waktu 30 menit. Nah, biasanya kalau kelas supercharger itu 30 menit terisi 50%, ini terisi 45%, ya lumayan. Tidak fast charger, tidak supercharger, karena mengingat ini menggunakan kabel modifikasi ya, atau kabel sakti itu sih. Jadi lumayan lah, dalam waktu 30 menit terisi 45%. Ya tadi sesuai dengan anggapan saya, ini dia jalan di VOOC antara 18 sampai 20 Watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, ini saya ada alat tes temperatur seperti ini. Kita lihat ini. Nah, lihat dari sisi temperatur lumayan dingin. Lihat cuma di angka 44 derajat Celcius maksimalnya ya. Lihat ini sebentar. Nah, 44 derajat Celcius saya pegang hangat normal. Oke, coba kita cek dari sisi temperatur yang ada di ponsel. Temperatur yang ada di ponsel sekitar 40 sampai 41 derajat Celcius, juga hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 18 menit. Sekarang kita cek ponselnya. Nah, lihat sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 18 menit. Kita lihat dari sisi baterai power bank, tersisa baterai 26%. Baik, lanjut tes real capacity yang kedua. Ini lihat power banknya tersisa daya 26%. Sekarang kita cek dari sisi spesifikasi sistem baterai yang ada di ponsel Realme 9i. Dia start dari baterai 1% nanti. Teknologi baterainya lithium ion, lihat ini. Nah, kalau dari sisi mAh 1% itu 50 mAh. Kondisi baterainya, tingkat kesehatannya bagus. Lihat ini, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 1%, dari charging aktif. Start timernya sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 32 menit. Kita lihat ini power banknya, indikator baterainya sudah habis. Coba atau sudah mati ya. Coba saya cabut dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian coba saya cek ini indikator baterainya sudah 0 Watt. Nah ya, sudah habis total. Nah, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, terisi berapa persen. Nah, lihat ini ya, ponselnya sudah saya nyalakan. Sekarang coba kita analisis menggunakan aplikasi. Tadi start dari baterai 1%. Nah, ini sekarang terisi 47%. Secara mAh terisi 2350 mAh. Untuk pengisian yang terakhir, power banknya sudah habis total, bisa dilihat di sini. Kalau pengen tahu kapasitas total yang ada di baterai ponsel ini, 5000 mAh. Sekali lagi, pengisian terakhir 2350 mAh. Baik, sekarang lanjut kita analisis real capacity dari power bank Baseus PicoGo 10.000 mAh ini. Secara sel capacity sudah dijelaskan ya di power bank ini, yaitu sel kapasitinya 10.000 mAh. Ini namanya sel capacity. Kalau di bidang lain ada perusahaan yang mengatakan rated capacity, kalau teman-teman mengatakan real capacity. Apa itu rated capacity? Nah, bisa dijelaskan di power bank lain. Nah, lihat ini ya. Sebentar saya cari dahulu. Nah, ini lihat. Ini namanya rated capacity. Nah, dari sel capacity 10.000 mAh, ini power bank Cooktek. Harga 600 ribuan menggunakan sel lithium ion. Dari sel capacity 10.000 mAh, Cooktek mengatakan rated capacity-nya 5.500 mAh. Nah, teman-teman kalau mengatakan rated capacity itu real capacity. Nah, seperti itu penjelasannya. Ingat, ini power bank harga
600 ribuan sel lithium ion, bukan kaleng-kaleng. Sekarang saya kembali ke Baseus Picogo. Dari sel kapasiti 10.000 mAh berdasarkan tes ke ponsel Oppo A3X, dia mampu mengisi 100% dari sel baterai 5100 mAh. Oke. Kemudian pengisian yang terakhir ke ponsel Realme 9i, dia mampu mengisi 2350 mAh. Jadi totalnya rated capacity atau teman-teman mengatakan real capacity 5100 ditambah 2350, totalnya 7450 mAh. Nah ya, itu real capacity-nya sekali lagi 7450 mAh, itu real capacity atau rated capacity dari power bank Baseus Picogo ini dari sel capacity 10.000 mAh. Nah, dari sel capacity 10.000 mAh mampu real capacity 7450 mAh. Itu menurut saya sebuah kemampuan real capacity dari power bank Baseus Picogo ini cukup bagus sekali. Sebagai perbandingan ya tadi kembali ke power bank Cooktek. Ingat, dari sel capacity 10.000 mAh dia mengklaim 5.500 mAh. Nah, power bank Baseus berdasarkan tes dari sel capacity 10.000 mAh berdasarkan tes mampu real capacity 7.450 mAh. Menurut saya itu sudah sangat bagus sekali ketika dibandingkan dengan power bank Cooktek yang tadi. Baik, jadi sebenarnya power bank Baseus Picogo yang memiliki sel kapasiti 10.000 mAh, daya output maksimalnya 20 Watt. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah desain power bank yang cukup bagus sekali. Lihat ini, dari sisi sini dia tampilannya doff atau glossy. Dari sisi sini tampilannya tekstur seperti ini, sehingga enak ya dipegang, kesat dan tidak licin, menampilkan sebuah suasana tampilan yang berbeda. Lalu dari sisi port dia ada dual port USB-C, ada satu port USB-A. Lalu dari sisi digital display juga menampilkan sebuah informasi digital display yang beda dibandingkan dengan power bank lainnya, karena di sini ada indikator fast charging, kemudian ketika kita klik ada indikator ampere dan voltasenya, beda dibandingkan dengan power bank lain misalnya seperti Acmic ataupun unit ataupun yang lain. Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, semuanya support fast charging 100%. Nah, tentunya dengan menggunakan kombinasi kabel yang berbeda-beda ya untuk mencapai kemampuan fast charging itu. Lalu dia juga support beberapa super fast charging ponsel, diantaranya nanti ke Huawei MatePad, support supercharger 22,5 Watt, lalu ke Samsung support super fast charging Samsung 25 Watt. Lalu ke Oppo ataupun Realme Dart Charging, support Dart Charging dan Oppo Superbook. Kurang apa lagi coba kemampuan fast chargingnya dan super fast chargingnya. Lalu dari sisi kemampuan speed charging juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Oppo A3X ini, dari baterai kapasitas 5100 mAh dari status lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu kurang lebih di 1 jam 18 menit. Lalu dari sisi real capacity power bank ini tadi mengisi ke Oppo mencapai 100% 5100 mAh, ke Realme ini kapasitas 5000 mAh terisi sekitar di 2350 mAh. Jadi real capacity atau rated capacity power bank ini mencapai 7450 mAh. Menurut saya itu sebuah rated capacity atau real capacity yang cukup bagus sekali ketika saya bandingkan dengan power bank Cooktek ya, maksud saya. Dari sel kapasiti 10.000 mAh dia mengklaim mampu mencapai 5.500 mAh. Ingat, ini harganya 600.000. Nah, masih kalah real kapasitinya dibandingkan dengan Baseus berdasarkan tes saya. Jadi secara keseluruhan performa power bank ini cukup bagus sekali. Bahkan di tes saya ke laptop dia mencapai pada output maksimal di atas 20 Watt. Jadi outputnya tidak dilimit, tidak dibatasi. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank Baseus Picogo ini berdasarkan paket pembelian, saya dapat harga sekitar 94.000 ini promo, plus dapat free TVS. Nah, kurang murah apalagi coba dengan kemampuan yang saya jelaskan tadi. Saya Didit, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.